Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Lady Fajaruman dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan nih tentang uji Mann-Whitney. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan uji Mann-Whitney di SPSS, aku jelasin dulu nih biar kalian lebih paham apa itu uji Mann-Whitney. Oke, sebelumnya pengertian Mann-Whitney sendiri adalah uji yang dilakukan untuk mengetes dua perbandingan populasi yang sama dengan median atau nilai tengah yang berbeda. Sampel yang digunakan adalah sampel yang tidak berpasangan. Maksud dari perbandingan ini adalah untuk melihat apakah perbedaan keduanya memiliki makna yang signifikan ataukah tidak. Nah, sebelumnya kriteria uji Mann-Whitney itu apa saja? Yang pertama itu, Mann-Whitney itu adalah data yang diuji harus berskala rasio, interval, maupun ordinal. Yang kedua adalah terdapat dua kelompok data yang diuji. Yang ketiga itu tidak terpengaruh atas normalitas data. Yang keempat adalah data itu tidak berpasangan alias beda kelompok. Nah, jadi dua sampel itu tuh adalah dua sampelnya itu bersifatnya itu independen gitu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh soal Mann-Whitney, nanti kita langsung mengerjakannya di SPSS. Nah, sebelumnya di sini ada soal. Ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A tidak berpendidikan akademis dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Nah, untuk kalian menguji SPSS, sebenarnya biar gampang itu kalian bisa nih masukin data yang ini tuh ke dalam Excel dulu gitu. Biar nanti tinggal ngopiin doang. Tapi aku di sini mau langsung aja masukin ke SPSS-nya. Oke. Nah, di sini aku udah nulis, udah mengerjakan data uji Mann-Whitney. Nah, nanti kalau kalian misalkan udah nih ngimputin data di Excel-nya tuh, jadiin itu satu baris gitu. Jangan jadiin dua baris. Jadiin aja satu baris gitu. Yang pertama itu untuk populasi, yang kedua itu penjualan gitu. Nah, bisa dilihat kayak aku bandingin ya sama ini. Nah, ini kan di sini tuh, tidak berpendidikan akademis dan berpendidikan akademis, artinya populasinya pendidikan akademis dan tidak berpendidikan akademis. Dan penjualannya yang berdasarkan tabel ini 80, 51, 116 gitu. Nah, oke, kita mulai ke variable view. Nah, jadi nanti kalau kalian misalkan di Excel kan di sini nanti pasti angkanya tuh kayak di sini tuh jadi view apa gitu ya. Angka huruf acak gitu. Nanti kalian tinggal ubah aja gitu. Nah, di sini karena di soalnya itu kan tidak pakai koma, jadi ini desimalnya 0 aja. Nah, ini adalah populasi salesman labelnya. Untuk value-nya sendiri itu aku nulis satu itu untuk tidak berpendidikan akademis karena A itu tidak berpendidikan akademis dan 2 itu berpendidikan akademis gitu. Nah, ini di sini misinya 0. Oke. Nah, untuk populasi itu datanya itu nominal dan untuk penjualan itu scale. Oke. Nah, jika sudah begini kalian ini ingat ya, jadikan satu baris. Kita mulai ke analis. Nah, ke analis, terus kita ke non-parametric test. Nah, di sini ada legacy dialog, terus kita ambil yang 2 independent sampel.
Oke, kita pencet. Nah, untuk populasi salesman, untuk penjualan masukkan ke tes variable list, dan untuk populasi salesman kita masukin grup variable. Oke, nah terus kita define grup. Nah, grup 1 itu untuk 1, grup 2 itu untuk 2. Kita continue, dan ingat di sini tuh kita tuh checklistnya itu uji man Whitney-nya, kan kita mau menguji man Whitney. Oke, kita tinggal oke. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini, gitu. Nah, terus udah nih, udah keluar ujinya. Terus bagaimana sih cara kita membuat hipotesisnya? Oke. Nah, Z 0,05 tuh 1,64 dan A-nya itu 0,05. Nanti kita perbandinginnya dari situ. Nah, yang pertama itu hipotesis statistik H0 MX MY rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. HO MX MY rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Jadi kita mau lihat nih ada hubungannya atau enggak. Alpanya itu kita ambil 5%. Nah, kriteria ujinya tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel atau value-nya lebih kecil dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh Z hitung sama dengan 3292 dan p-value-nya adalah 0,001. 3,29. Nah, ini. Tapi kan ingat di sini kita pakai yang kayak gini, jadi itu tuh artinya pasti hasilnya itu positif gitu. Karena Z hitung sama dengan 3292 lebih besar dari Z 0,05 sama dengan 1,64 dan dalam kurung 0,001 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, jadi kita bisa simpulkan berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.